Jadi kita ini adalah bangsa manusia yang dikasih akal, dan kita bukan makhluk idtirari, bukan kapas yang kita ada angin ngulon-ngulon, angin ngetan-ngetan, angin ngilir-ngilir, ngidul-ngidul, tidak. Tapi kita dikasih kemampuan lokal, kemampuan lokal. Maka inilah hidup ini namanya harus bersyariat. Ini ngaji namanya ngaji hakikat. Yang Bapak tanya adalah syariat. Maka di dalam hidup ini harus pandai mengawinkan antara hakikat dan syariat. Jangankan kita yang ada akalnya, ayam tahu. Wajib ikhtiar. Maka pagi-pagi ayam ceker-ceker tanah. Itu ayam yang gak ada akalnya. Paham hidup harus bersyariat. Lalu dapat itu cacing, ada anak-anaknya, dimakan gak itu cacingnya? Enggak. Buat siapa? Anaknya. Maka ada bapak-bapak di Al-Makmur, waktu tahlilan ada jeruk, dimasukin di tas. Ingat apa? Anaknya kayak apa? Siapa itu yang bilang kayak ayam itu? Jadi kita ini berikhtiar. Nah, ketika kita makan harus ingat, yakin sama Allah bahwa makanan ini tidak mengenyangkan. Yang membuat kenyang Allah. Itulah tauhid namanya. Kalau kita sakit, kita harus paham yang membuat sakit adalah Allah. Itu tauhid. Lalu apa yang diperintahkan oleh Allah? Anda bersyariat. Bersyariatnya orang sakit berobat, maka kita berobat menjalankan perintah Allah. Dapat ganjaran kalau benar bersyariatnya. Kita dagang, itu bersyariat namanya. Karena apa? Untuk hidup yang kaya begitu namanya wilayah syariat. Maka manusia dengan akal dia berjuang, dengan hati dia pasrah kepada Allah. Inilah mengawinkan antara tauhid sebagai dasar keimanan dengan praktek keimanan. Walaupun kita yakin yang menyembuhkan adalah Allah, yang memberi hidayah adalah Allah, yang masukin surga adalah Allah, tapi diperintahkan bersyariat. Salah bila kemudian kita mengata, udah kalau lapar ya udah ingat Allah aja, kenyang, kagak ketemu hidupnya. Namanya tauhidnya rusak. Seperti bagaimana diajak ngaji, bang ngaji yuk. Lo jangan ajak gua ngaji. Kalau gua dapat hidayah, gua ngaji tanpa lu ajak. Itu namanya tauhidnya salah itu. Yang model begini kerja aja di rumah saya gaji 10 juta sebulan, diapain duduk doang di kamar saya kunciin dari pagi sampai sore. Pak lapar, lu jangan minta makan sama gua. Kalau kata Allah kasih kenyang, kenyang walaupun gua gak kasih makan. Seminggu aja dikurungin. Bagaimana kira-kira? Modar dia. Bukan begitu. Kalau pengen kenyang ya makan. Kalau pengen dapetin hidayah, ngaji. Maka program hidup muslim tuh ngaji harga mati. Ngaji harga mati. Enggak ngaji tetap mati. Maka kita kudu ngaji sebelum mati. Jangan nakut-nakutin. Masker harga mati, nakut-nakutin. Jangan. Yang cantik, ayo pakai masker yang cantik. Jangan bikin orang takut. Itu jadi salah. Belum tentu jiwanya bisa menerima. Maka tauhid itu harus benar. Begitu maksudnya. Bukan kita ngandelin hakikat, hidup di bawah syariat. Nah, saya mau tanya nih biar kita benar. Nih yang ngaji nih, kira-kira pasti masuk surga enggak ini? Hah? A pasti, B belum pasti, C kagak ada, biar gampang jawabnya. Hah?
Ini yang ngaji nih pasti masuk surga enggak? Pasti. Hah? D. A pasti, B tidak pasti, C pengen, kagak ada. Ini udah saya kasih gampang. Jadi harus paham kepada pertanyaan. Jangan keluar dari pertanyaan, bakalnya nggak ketemu cara jawab itu. Ini bakal salah. Kita yang ngaji nih pasti masuk surga enggak? Pasti. Ada nggak orang di Kreo yang rencana pengen ngajarin bebek berenang? Nih, ente berencana nggak pengen ngajarin bebek berenang? Kenapa? Hah? Hah? Andai ente punya, ada nggak rencana pengen ngajarin bebek berenang? Hah? Berarti barang pasti nggak usah dicari. Masuk kita ini pasti masuk surga nggak? Pasti. Ngapain ngaji? Kalau saudara udah pasti, begitu maksud saya. Ini pasti masuk surga enggak? Enggak pasti. Ini harus benar tauhidnya. Kita ini pasti masuk surga enggak? Enggak pasti. Pertanyaannya nih baru dijawab dengan kencang. Kepengen masuk surga enggak? Tuh, dari tadi enggak nanya begitu. Kepengen sama pasti itu sama apa beda? Hah? Nah, beda. Kita yang ngaji nih pasti masuk surga enggak? Tidak pasti. Pasti masuk neraka? Tidak pasti. Pengen masuk, maka kita ngaji, kita sholat tuh untuk mewujudkan kepengenan kita yang belum pasti. Kenapa banyak muslim KTP-nya Islam tidak sholat? Kenapa banyak muslim diajak ngaji nggak mau? Kalau tahlilan mau? Kenapa? Karena otak dia pasti masuk surga. Gara-gara pasti, buat apa saya ngaji? Salah dia bertauhid kepada Allah. Dan inilah pentingnya ngaji risalah jamiah. Kita ini belum pasti masuk surga, maka ibadah ini namanya ikhtiar untuk mencapai keinginan kita. Orang dagang enggak pasti untung, tapi kalau pengen untung, ikhtiarnya namanya dagang. Orang hidup enggak pasti masuk surga, maka kalau pengen masuk surga, ikhtiar dengan cara ibadah yang didasari ilmu. Itulah surga. Jadi nggak ada yang namanya pasti. Kalau pasti buat apa? Itu dibilang umatnya Nabi Muhammad pasti masuk surga. Itu namanya tauhid. Pertanyaannya, kita ini umat Nabi Muhammad, kata kita apa kata Nabi? Itu yang harus dipikirin sama kita. Jangan-jangan baru ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku itu belum tentu diakui. Bener enggak? Maka ngaji ini supaya bukan sebatas ngaku, tapi supaya diakui. Itulah namanya disebut barang pasti. Kalau kita belum pasti, kalau pasti enggak perlu diupayakan. Maka karena surga belum pasti, ibadahlah kita untuk meraih impian dan cita-cita kita. Wallahu a'lam.